Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan juga keberkahan. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, baik. Jadi, gimana semangatnya teman-teman hari ini? Semangat banget. Semangat, masih pagi, masih ngantuk. Masih ngantuk? Ya udah, pertama-tama kita akan ice breaking dulu agar semangatnya bertambah. Nanti ikuti gerakan yang ada di layar ya. Duduk, Bu. Duduk aja gak apa-apa. Bu, saya tadi mau ngajak ini. Apa? Iya. Saya tadi mau ngajak ini, Bu. Ikutin semua. Ya. Masih banyak. Tarik. Oh, tarik. Putar. Gimana teman-teman? Sudah semangat semuanya? Sudah. Capek. Sudah capek? Mau diulangi lagi enggak? Bu, ada yang versi games loh, Bu. Versi games gimana Mbak Sulis? Ya sama, gerakannya seperti itu tapi versinya games nyetir mobil. Oh iya. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan kayak gitu juga bisa. Nah, jadi kali ini kita nanti akan belajar mengenai, ada yang udah tahu? Nggak tahu. Sebelumnya kita lihat Matematika. Betul. Muslim yang mampu secara ekonomi wajib disita sebagai harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Maka rela sadarkan diri untuk berzakat agar harta yang dimiliki menjadi bersih dan hidup dengan keberkahan. Inilah alasan pentingnya mengetahui cara menghitung zakat. Kamu masih ingat bukan bahwa cara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal sendiri terbagi menjadi lima macam, yaitu zakat emas dan perak, perniagaan, peternakan, pertanian, dan yang terakhir adalah zakat tabungan atau yang dikenal dengan zakat. Lalu seiring perkembangan zaman muncul jenis baru, yaitu zakat profesi. Para ulama halam atau ulama sekarang beristihad bahwa pendapatan dari berbagai profesi seperti dokter, guru, dosen, pengacara, dan lain-lain juga harus mengeluarkan zakat yang dikenal dengan zakat profesi. Baiklah anda sekalian, kita masuk contoh soal. Yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Baik, di sini ada yang punya pendapat nggak tadi membahas apa videonya? Zakat. Ada yang punya pendapat lain? Zakat fitrah, Bu. Betul. Ada yang lain? Macam-macam ya, Kak. Versi Bu yang baru. Ya, betul. Nah, jadi kita kali ini akan belajar mengenai zakat yang akan dikaitkan dengan regresi linear. Nah, di dalam zakat sendiri ini juga ada tabel perhitungannya, yaitu jenis zakat penghasilan nanti itu kadarnya 2,5, lalu zakat perdagangan itu 2,5 juga, zakat emas juga 2,5, lalu zakat pertanian itu ada 10% dan juga 5%, dan yang terakhir ada zakat tabungan yang berisikan 2,5%. Nah, lalu tujuan pembelajaran kali ini kalian akan menyajikan data yang berkaitan dengan muamalah, yaitu zakat yang dikeluarkan dengan zakat yang diberikan dengan dalam bentuk tabel, dan juga mampu menentukan model linear terbaik yang menggambarkan zakat yang dikeluarkan dengan zakat yang diberikan dalam muamalah dari dua data kuantitatif. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu untuk melatih siswa membuat keputusan muamalah yang lebih adil, terukur, dan juga amanah dengan cara menyajikan data zakat secara sistematis serta menggunakan model linear untuk melihat pola dan konsisten zakat yang dikeluarkan. Siswa juga belajar berpikir logis, analitis, dan berbasis data dalam memahami kewajiban zakat mal. Nah, sebelumnya Ibu tanya, materi yang sebelumnya kita belajar tentang apa, anak-anak?
kuantitatif, konsep persamaan Konsep lurus. persamaan garis lurus. Nah, oke. Nah, jadi kali ini Ibu akan mengetes kemampuan kalian tentang materi-materi prasyarat yang minggu lalu. Jadi nanti kalian ambil kertas di sini, nanti ada yang mendapatkan achievement dan ada yang tidak mendapatkan. Jadi sesuai dengan pendapatan kalian di sini. Pendapatan ini. Nanti silakan kerjakan di Google Form ya. Ini apa Bu isinya Bu? Ini soal asesmen awal. Oh oke. Soal itu. Nanti kerjakan di itu ya apa? Google Form yang udah Ibu sediakan. Sudah selesai semuanya? Siapa aja yang dapat achievement? Oh ya. Sebenarnya. Nah selanjutnya di sini tadi Ibu lihat di hasil dari pengerjaan kalian di Google Form, yang paling banyak salahnya itu ada di soal ini. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang soal ini ya. Persamaan garis Y sama dengan 2M plus 1 memiliki kemiringan slope sebesar. Jadi masih ingat persamaan garis itu rumusnya apa? Y sama dengan MX plus 1. Nah, F ini artinya kemiringan atau gradien. Jadi kemiringannya berapa? 2. Betul. Tapi kok Mbak Laila jawab 1. Dari mana? Ya? Saya izin dulu ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Baik, yang selanjutnya yaitu soal berikutnya. Pada scatter plot, titik-titik data tersebar tanpa pola tertentu. Ini menunjukkan apa teman-teman jawabannya? Tidak ada hubungan Bu. Tidak ada hubungan. Ya. Nah, Ibu- Tidak ada hubungan Bu, seperti Nah, jadi Ibu jelaskan ya, kalau hubungan kuat itu titiknya itu cenderung berkumpul yang membentuk garis. Bisa seperti kayak gini atau gini. Tuh. Nah, kalau hubungan negatif itu titiknya itu cenderung ke bawah. Paham dari sini? Kalau titiknya ke atas berarti hubungannya apa? Positif. Betul. Kalau titiknya itu tersebar, nggak tidak ada hubungan Bu. Ya. Berarti kalau perasaannya tersebar kemana-mana itu berarti menunjukkan tidak ada hubungan ya Bu ya? Iya. Nggak sinkron itu namanya. Oke, baik, selanjutnya. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok kalian menjadi 2 kelompok berdasarkan asesmen awal tadi. Jadi untuk kelompok 1 ada Nafta, Wanda, Lila dan juga Laila. Kelompok 2 ada Ima, Maryam dan juga Poppy. Untuk kelompok 1 Nah, jadi nanti kalian yang pertama itu tulis identitas kelompok kalian masing-masing. Bisa dilihat di halaman 1. Lalu nanti kalian akan membagi tugasnya per kelompok. Jadi tugas per masing-masing kelompok itu per anak-anak itu beda-beda ya. Lalu yang berikutnya itu ada petunjuk pengerjaan. Mungkin dari Mbak Maria bisa dibacakan petunjuk pengerjaannya.
kerjakan secara berkelompok sesuai kebagian guru. Yang kedua, setiap anggota mengambil stick data yang berisi jumlah data dimensi, lalu mengisi datanya sendiri pada tabel kelompok dan seterusnya. Oke. Nah, tadi Mbak Nafta pengerjaan nomor 5 tadi apa? Nafta ngomong Aktifkan saya timeline dan tampilkan kesamaan regresi pada grafik. Oke, betul. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaannya dilihat di LKPD sudah ada langkah-langkah dan juga beserta gambarnya. Nah, sekarang bisa dikerjakan melalui spreadsheet yang Ibu kirimkan. Semua. Bisa dikerjakan ya, anak-anak. Ini gimana Bu? Ini jadi nanti datanya ini kalian tuliskan dituliskan di sini. Ini namanya siapa? Akila, tulis Akila. Sini jumlah data. Ya, tulis semua di sini. Ini nama-namanya dituliskan. Ya, betul. Lalu nanti kalian tuliskan di spreadsheet juga dan dicarikan regresi. Sudah dituliskan semuanya? Sudah. Oke, nah jadi hasilnya ini ya. Untuk kelompok 1 ada Akila, Ros, Vio, Raisa, Victoria, Jelina, dan Blade. Nah, untuk hasil dari regresinya adalah seperti ini. Nah, untuk garis linearnya ini menunjukkan bahwa menunjukkan apa? Positif. Betul. Nah, untuk yang kelompok 2 Nah, jadi yang ditanyakan sama Mbak Sulis tadi, koefisien ini apa? Jadi koefisien ini nanti yang menjadikan rumus dari regresi. Kan rumus regresi itu kan Y sama dengan X apa? BX plus AX plus B. AX plus B. Nah, ini untuk nilai A-nya. Oh, yang itu nilai A-nya, yang satunya nilai B-nya berarti Bu. Yang nilai A-nya yang mana, yang nilai B-nya yang mana Bu? Nilai A-nya yang 0,025, nilai B-nya nanti pakai nilai yang jumlah uang pribadi. Oh gitu, oke. Baik, dari kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil kesimpulannya apa? Model regresi menunjukkan bahwa uang zakat yang diberikan meningkat konsisten seiring bertambahnya jumlah uang pribadi. Garis linear terbalik cocok dengan data sehingga hubungan X dan Y bersifat positif dan sangat kuat. Oke, nah dari kelompok 2 ada yang dikomentari? Kelompok 1? Pada grafik kelompok 1, garis regresinya berkemiringan positif sesuai dengan konsep zakat bahwa semakin besar harta, semakin besar zakat yang harus diberikan. Oke. Nah, untuk kelompok 2 hasilnya seperti ini, menunjukkan negatif ya. Kesimpulannya bisa disebutkan untuk kelompok 2? Dari grafik dan hasil regresi kelompok kami terlihat bahwa garis tren menurun. Artinya semakin besar jumlah uang seseorang, zakat yang diberikan justru cenderung semakin lebih besar. Oke, kelompok 1 ada yang dikomentari untuk kelompok 2? Pada grafik kelompok 2, garis regresi memiliki kemiringan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa data kelompok 2 tidak mengikuti pola zakat 2,5%. Oke, betul. Nah, di sini selanjutnya
selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan kalian dengan menunjukkan video yang dapat kalian lihat. Bentar ya. Ini dengan grafik radiasi linear. Nah, di sini aku udah ada datanya ya, jadi ada data konsentrasi versus absorbansi. Nah, kalian sudah gampang banget. Nah, yang pertama kita ke insert, terus di bagian chart kita scatter. Nah, di sini aku milih yang titik-titik ya. Nah, ini kan sengaja aku milih yang kosong, biar nanti tuh mudah itu berikuti eksak. Nah, jadi untuk penguatannya seperti itu tadi. Grafik radiasi linear. Nah, di sini aku Berikutnya kalian akan mengerjakan soal sumatif yang Ibu share di Google Classroom. Bisa dikerjakan mulai sekarang. Baik, jadi yang mendapatkan nilai di atas 75 akan Ibu kasih soal pengayaan. Lalu yang mendapatkan nilai di bawah 75 akan mendapatkan soal remedi dan juga bimbingan dari Ibu. Nah, jadi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Regresi. Ada yang punya pendapat lain? Kemiringan. Ya, betul. Nah, mungkin contoh lain yang bisa mengerjakan dengan regresi linear, contohnya seperti apa? Infak. Ya, infak. Ada yang lain? Apa? Berat badan. Bisa. Ini Bu, saya punya ide Bu. Jumlah banyaknya jalan kaki sama jumlah kalori yang dikeluarkan. Mungkin semakin jauh jalan kakinya, maka semakin banyak juga jumlah kalori yang dikeluarkan. Mungkin begitu Bu. Oke, betul. Jadi nanti kalau yang kayak gitu konsepnya kayak diet gitu ya? Iya. Oke. Nah, gimana pembelajaran kali ini? Seru. Sangat seru. Mau metode kayak gini lagi atau berubah aja? Berubah. Berubahnya kayak gimana? Ya, Kita pakai main-main ya Bu. Oh, iya. Tarik Oke. iPhone. Apa? Menarik iPhone. Tarik iPhone. Nah, tadi kan udah ada yang mendapatkan achievement ya. Jadi Ibu beri achievement buat kalian. Tadi siapa? Saya. Anda. Ini nggak Tidak, dapat Bu. saya. Tapi nggak dapat. Aku malah Dilewatin. Tadi kamu nggak dapat achievement. Salah lagi jawabnya. Mana? Nah, minggu depan kita akan belajar tentang zakat dan di mana zakat juga nanti di beratnya itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, jangan lupa membawa kalkulator untuk menghitung, alat tulis dan juga laptop untuk Excel lagi. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.